Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu yang NIM AB 221017 akan melakukan ujian OSC dengan melakukan edukasi tentang nutrisi ibu hamil. Waalaikumsalam. Ye, monggo. Sampai duduk Mbak kami. Mohon maaf nggih kalau tetap dulu nggih. Sebelumnya perkenalkan nih Mbak, saya Dwi Rahayu yang jaga pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya mohon maaf, itu boleh saya tanya-tanya dulu, nggih. Namanya siapa dulu? Umurnya? Itu saya mau hamil ke berapa? Pertama. Hamil pertama. Berapa minggu? 24 minggu. Mohon maaf, ada keluhan. Gampang capek. Sama makanya nggak terlalu. Oh, makan tidak terlalu. Oke. Terima kasih untuk tadi sudah di depan, sudah diperiksa, tensi bagus, nadi semuanya bagus, dan HB-nya 11. Alhamdulillah masih bagus, tak mepet ya. Sebelumnya, Ibu, mohon maaf karena tadi benar ada keluhan mudah lelah, dan makan tidak teratur, Karena itu saya akan menjelaskan di sini tentang nutrisi ibu selama hamil. Sudah siap Ibu? Oke. Sebelumnya mohon maaf, sudah pernah mendengar tentang nutrisi ibu hamil belum? Belum paham. Oh, belum paham. Oke. Mohon maaf, di sini akan kami sampaikan tentang nutrisi ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil itu perlu untuk mendapatkan nutrisi yang baik selama kehamilan? Karena nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan janin, juga untuk pertumbuhan organ-organ kandungan Mbak, karena ada janin yang tumbuh di organ kandungan Mbak kemudian prinsip untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil itu harus gizi seimbang. Maksudnya gizi seimbang itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, dan juga cairan. Masing-masing dari kandungan makanan ini itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya seperti karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya itu adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber kekuatan untuk seorang ibu hamil. Nah, kemudian sumber makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya beras atau nasi, kemudian bisa jagung, kemudian bisa kentang, ketela arabat. Nah, itu adalah sumber-sumber karbohidrat yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkan. Kemudian yang kedua yaitu protein. Protein ini adalah fungsinya sebagai alat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian juga untuk pembuatan jaringan plasenta, kemudian juga untuk pembentukan ketuban, cairan ketuban. Kemudian juga kemudian sumber-sumber makanan, sumber makanan yang mengandung protein ini ada dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu dari hewan, contohnya ikan, telur, bandeng, ikan asin. Kemudian kalau protein yang dari tumbuhan itu misalnya tahu, tempe, itu adalah mengandung protein yang bagus untuk ibu hamil. Kemudian zat makanan yang selanjutnya yang harus dikonsumsi adalah zat lemak. Zat lemak ini fungsinya adalah sebagai sumber tenaga, kemudian juga pertumbuhan jaringan pada plasenta. Dan yang terpenting lemak ini berfungsi untuk pertumbuhan saraf janin. Zat-zat yang mengandung lemak adalah dari kacang-kacangan, kemudian juga dari ikan. Kemudian yang makanan selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, juga vitamin C.
Kemudian untuk mineral, jenis mineral yang harus dikonsumsi itu ada zinc, ada bisa dari tablet Fe, kemudian juga bisa asam folat, kemudian fosfor. Tablet Fe-nya diminum Mbak nggih. Diminum nggih kalau dari bidan dikasih itu adalah mengandung mineral nggih yang dibutuhkan tubuh. Kemudian zat makanan berikutnya yaitu cairan. Fungsinya cairan ini adalah mencegah dehidrasi, juga mencegah agar tidak sembelit, agar lancar BAB-nya. Kebutuhan cairan seorang ibu hamil itu antara 2,5 sampai 3 liter per hari. Nah, sekarang apabila seorang ibu hamil itu kekurangan nutrisi, itu bisa berakibat pada janin, juga bisa berakibat pada ibunya. Nah, akibatnya apa pada janin? Pertumbuhannya terhambat, berat badan lahirnya akan rendah, mungkin bisa lahir prematur, jadi belum waktunya sudah lahir, dan yang sangat tidak diinginkan itu bisa terjadi cacat bawaan pada janin. Nah, kemudian akibatnya pada ibu yang kekurangan nutrisi bisa terjadi anemi, bisa terjadi perdarahan baik pada waktu hamil maupun pada waktu persalinan, dan juga bisa kekurangan daya tahan tubuhnya tidak bagus sehingga mudah terkena penyakit. Nah, misalnya ada orang sekitar pilek terus ikut pilek, seperti itu ya. Kemudian tak kalah pentingnya kami sampaikan juga cara mengolah makanan ya Mbak ya. Cara mengolah makanan untuk ibu hamil sebaiknya pilihlah makanan-makanan yang segar, misalnya ikan segar, sayur-sayuran dan segar juga ya. Kalau memasak sayuran sebaiknya jangan terlalu lama direndam di air, atau misalnya mau mencuci sayuran itu sebaiknya dicuci dulu baru dipotong-potong. Misalnya beli bayam, itu bayam ya akarnya dipotong dulu terus dicuci baru dipotong-potong. Kemudian memasaknya jangan terlalu matang, nanti vitaminnya akan hilang ya. Kemudian untuk tentang sekarang pantang makan, tahu ya pantang makan. Terus kamu Mbak pantang makan nggak selama hamil? Oh, tidak, alhamdulillah ya. Jadi memang sebaiknya ibu hamil itu tidak usah pantang makan. Apa bahayanya kalau pantang makan? Ya? Jangan-jangan makanan yang dipantang tadi justru mengandung gizi yang sangat bermanfaat untuk seorang ibu hamil. Nah, sekarang yang terakhir saya sampaikan ya tentang contoh menu gizi seimbang. Sudah dilihat di gambar ini ya. Untuk saat ini menu gizi seimbang itu tidak seperti dulu Pacaya Lima Sempurna. Sekarang namanya adalah menu gizi seimbang, di mana ini contohnya satu piring, ya Mbak ya, satu piring. Nah, ini dibagi setengah. Ini yang separuh ini 2/3-nya ini adalah makanan pokok, misalnya nasi. Kemudian ini lauknya. Nah, yang separuh lagi ini dibagi ada buah-buahan, juga ada sayuran. Jangan lupa air juga harus ditambah. Nah, ini adalah menu contoh gizi seimbang. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, coba saya tanya sedikit. Di zat makanan yang mengandung karbohidrat tadi apa? Nasi, jagung. Oh, pintar, jos. Kalau gitu orang sudah paham ya. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan juga mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan selalu sehat, nutrisinya tercukupi, dan ibu selalu sehat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada